Ika Widodo TV. Kali ini aku akan membahas beberapa perencanaan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau merasa paling pintar, karena saya juga masih muda dan saya tahu di luar sana banyak yang lebih berpengalaman dibanding saya. Tapi di sini saya akan berbagi beberapa pengalaman. Yang pertama, sebelum menikah, kalian itu harus meluruskan niat kalian. Jadi yang tadinya kalian menikahnya karena pacaran udah lama, atau karena keterpaksaan karena umurnya sudah matang, atau dipaksa orang tua untuk segera menikah, atau bosen dikatain jomblo sama teman-teman. Pokoknya semuanya itu dilebur, kita luruskan niat untuk menikah. Karena kalau menikah didasari dengan beberapa alasan yang telah saya sebutkan tadi, pasti pernikahan kalian besok-besoknya akan mengalami kendala yang lumayan hebat. Orang yang diluruskan niatnya saja masih banyak kendala atau masalah, karena memang manusia itu tempatnya masalah. Tapi di sini saya ingin memberikan ini biar kalian meringkas atau memotong atau memperingkas masalah kalian. Jadi yang tadinya besar sekali jadi besar saja. Apalagi kalau menikah hanya karena seks, itu malah masalah besar untuk kalian, untuk keluarga kalian. Karena kalau misal kalian menikah hanya untuk memuaskan kebutuhan biologi saja, kalau nanti tidak puas berarti mencari yang lain dong. Dan ini salah satu pemicu suami kalian itu untuk berpoligami karena tidak puas dengan pasangan sebelumnya gitu. Pokoknya kalian benar-benar harus mematangkan niatnya dulu. Dan yang kedua adalah kalian harus memperoleh persetujuan dari kedua mempelai. Di sini kalian menikahkan tidak hanya menyatukan hati kalian dengan pasangan, akan tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda, bapak ibu dan saudara kamu, dan bapak ibu dan sekaligus saudara pasangan kalian. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus memperbaiki kalau misal ada masalah sama bapak ibu atau saudara, itu paling tidak memperbaiki. Kalau tidak lah ya kalian benar-benar harus berpikir ulang lah. Soalnya pernikahan yang didasari dengan restu kedua orang tua dan saudara pun masih banyak kendala. Apalagi kalau misal di salah satu yang tadi saya sebutkan itu ada masalah kayak gitu. Dan perlu kalian tahu bahwa di zaman sekarang ini perjodohan menurut saya itu sudah tidak zamannya gitu ya. Biasanya kan dengan lo ayah atau siapapun yang merasa sayang pada kalian itu ingin memberikan yang terbaik untuk kalian, termasuk jodoh. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena zaman Siti Nurbaya pun itu sudah tidak dibenarkan ya untuk di zaman sekarang. Karena pernikahan itu yang melaksanakan kalian dengan pasangan kalian. Kalau minta restu oke, harus malah semuanya dimintain restu. Tapi kalau untuk pernikahan yang dijodohkan itu sudah tidak boleh gitu. Ini contohnya ya, biasanya seorang ayah yang sayang kepada anaknya itu ingin memberikan jodoh atau memberikan pria atau wanita yang dipandang baik oleh ayah tersebut. Dan
ayah tersebut lalu menjodohkan kepada anaknya. Nah, iya kalau anaknya cocok, kalau tidak cocok, kalau misal alasannya karena dia walinya, dia yang bertanggung jawab atau dia yang melindungi anaknya. Nah, kata bertanggung jawab di sini itu eh, seorang ayah merawat anaknya dari kecil sampai sebesar ini atau sampai dewasa ini, itu namanya tanggung jawab. Dan yang kedua, pelindung. Pelindung di sini itu yang dimaksudkan eh, kalau anaknya itu dalam bahaya, ayah itu harus melindungi dari mara bahaya tersebut, kayak gitu. Jadi tidak dibenarkan kalau ayah memberikan jodoh untuk anaknya. Kalau jodoh itu udah urusan lain, bukan melindungi, bukan bertanggung jawab, kayak gitu. Pokoknya beda konteks ya. Sekarang lanjut yang ketiga. Kalau kalian ingin menikah itu sebaiknya disepadankan dulu atau disetarakan dulu kalian dengan pasangan kalian. Maksudnya di sini ya, kalian itu harus menyepadankan hal atau cara berpikir kalian dengan pasangan kalian, usia, pendidikan, keindahan fisik, status ekonomi, serta status sosialnya. Yang pertama di sini itu yang dimaksud cara berpikir kalian dengan pasangan kalian itu harus disepadankan adalah ketika kalian memutuskan menikah, nanti pernikahan kalian itu harus dibawa kemana, itu harus dimusyawarahkan. Jadi harus diselaraskan dulu. Jangan kalau misal pasangan kalian mintanya A, kamu B. Nah, itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru. Terus yang kedua adalah usia. Nah, usia di sini itu kamu tidak harus misal pasangan kalian itu 21 tahun dan kamu harus 21 tahun juga. Tidak. Tapi ini menurut pengalaman saya ya. Kalau usia itu sebaiknya laki-laki itu di atas kita daripada perempuan, kayak gitu. Kenapa? Karena cara berpikirnya perempuan itu biasanya lebih matang, lebih cepat matang. Jadi kedewasaannya itu lebih cepat timbul daripada lelaki, kayak gitu. Itu udah secara alamiah, kayak gitu. Jadi sebaiknya kamu kalau misal mencari pasangan harus yang sama-sama dewasa. Di sini itu usia yang dimaksud sama-sama dewasa, bukan sama-sama umurnya, beda ya, kayak gitu. Terus yang kedua, yang yang ketiga itu pendidikan. Nah, kalau di sini saya berpikirnya ya, kalau misal pendidikan kalian jauh berbeda, misal yang satu sudah S1 atau S2, terus jodohnya itu SMP atau SD, itu kan jomplang ya. Alangkah baiknya itu kalau misal jodohmu S1, kamu juga S1, kayak gitu. Sebeda-bedanya pasti banyak kesamaannya. Kalau misal kamu SMA, ya sama yang SMA, kayak gitu. Sama kalau misal S2 sama S2. Kalau sama S1 ya masih nyambung lah, soalnya berbau-bau kampus atau kuliah, kayak gitu. Banyak pelajaran yang memang menyepadankan jalan pikiran mereka. Tapi akan lebih ribet atau misal beda sekali ketika kamu memilih pasangan SMP sedangkan kamu itu S1, gitu. Kalau misal SMA sama S1 ya itu agak nyambung lah karena itu di bawah satu tingkat ya. Tapi kalau misal jauh, nah itu kamu harus memikir ulang ya.
ya memang semuanya itu jodoh kan di tangan Tuhan sama di tangan kamu. Tapi kalau misal masih bisa diperbaiki atau ingin menjadi keluarga yang berkualitas, ya sebaiknya sepadan gitu. Tapi kalau misal kamu pendidikannya lebih rendah, kamu ingin pasangan kamu lebih tinggi, kalau kamu misal bisa menyeimbangkan kepada pasangan kamu atau sebaliknya pasangan kamu bisa menyeimbangkan kamu, ya nggak apa-apa. Ini kan menurut pengalaman saya aja gitu. Terus yang selanjutnya lah, keindahan fisik. Nah, yang dimaksud keindahan fisik di sini bukan berarti kamu kamu misal jelek terus harus mendapatkan yang jelek juga, tidak. Biasanya kan keinginan untuk memperbaiki keturunan itu ada kayak gitu, banyak malah. Tapi yang sudah pengalaman saya, kalau kamu misal sempurna, punya tangan dua dan lain sebagainya, itu yang saya maksudkan, ya kamu mencari yang seperti itu juga. Tapi kalau saya minta maaf kalau misal yang kurang sempurna juga, alangkah baiknya juga mencari yang sama, karena mereka pasti saling menyadari bahwa kita itu punya kekurangan kayak gitu. Tapi kalau misal kalian yang kurang sempurna memutuskan menikahi yang sempurna, kalau misal sama-sama menerimanya, saya malah senang. Tapi ini menurut pengalaman saya kayak gitu. Semua kan di tangan Tuhan. Saya hanya memberikan bukan wawasan ya, pikiran menurut versi saya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, status sosial. Di sini ya, kalau zaman sekarang status sosial memang sangat penting. Ketika misal bapak atau ibu pasangan PNS, nah terus bapak ibu kita tidak PNS, kayak gitu, itu udah berbeda ya. Tapi bisa disetarakan dengan misal bapak ibu dia PNS, bapak ibu kita bukan PNS tapi orang yang sukses juga di bidangnya. Nah itu walaupun tidak sesuai, tapi kan mereka itu sama-sama orang yang sukses, mereka sama-sama orang yang berhasil. Jadi itu status sosialnya nyambung nanti. Jangan misal kalau orang yang sangat kaya, sangat berpendidikan, tapi orang tua kamu itu orang yang biasa saja kayak gitu. Misal pekerjaannya serabutan, sekarang punya pekerjaan, besok belum tentu punya pekerjaan kayak gitu. Ya saya tidak melarang, tapi ini untuk menjaga hati kalian saja kayak gitu. Kalau misal perbedaan yang sangat tinggi status sosialnya, itu akan menjadi beban untuk kalian sendiri kayak gitu. Paling tidak kalau misal mereka profesinya beda, tapi mereka itu atau kita itu punya keberhasilan kayak gitu, sama-sama sukses aja walaupun di bidang yang berbeda kayak gitu. Terus yang terakhir adalah status ekonomi. Nah ini berkesinambungan sama yang tadi saya sebutkan, status sosial. Misalkan status sosial itu orang yang terpandang lah, orang terpandang sama orang yang terpandang itu akan saling mensupport. Lah sekarang yang status ekonominya ini cenderung orang yang kaya sama orang yang kaya juga, atau orang yang berkecukupan sama orang yang berkecukupan. Tapi kalau misal Anda merasa sangat cocok, pokoknya sudah tidak bisa ditukar lagi dan
pasangan kalian juga seperti itu, ya nggak apa-apa, itu lakukan saja. Tapi ini hanya pelengkap saja. Pokoknya yang status sosial sama status ekonomi ini jangan terlalu difikirkan. Tapi ya kalau misal dipertimbangkan boleh kayak gitu. Yang penting kan niatnya kalian itu mau menyempurnakan ibadah kayak gitu. Ini hanya versi saya ya. Selanjutnya perencanaan menikahnya itu harus dilamar dulu. Pokoknya kalian itu jangan mau dijanjiin, ya saya akan menikahi kamu pada bulan ini atau tanggal ini atau tahun ini. Nah, itu saja itu tidak cukup. Jadi kalian itu harus minta kepastian. Jadi paling tidak dilamar dulu kayak gitu. Kalau dilamar dulu belum ditentukan jadwal atau tanggalnya, itu masih rada ayem atau masih agak tenang lah, daripada oh ya kamu besok udah ditentukan tanggalnya dulu loh, tapi belum ada bukti atau pelamaran atau komunikasi atau kompromi atau pertemuan dua keluarga. Jangan mau atau jangan tenang dulu ketika kalian belum dilamar. Pokoknya jangan percaya 100% dulu kayak gitu. Selain kalian cinta, kalian juga harus berpikir kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, nanti kalau kalian mau menikah, kalian juga harus memikirkan pemberian mahar. Pengalaman saya, kalau mahar itu sesuatu yang dikasihkan ke kita. Nah, tapi kehidupan setelah menikah itu kan kita tidak tahu ya. Banyak orang bilang kan kalau misal 1 tahun setelah menikah itu benar-benar kita mulai dari nol, dan itu saya rasakan juga. Nah, alhamdulillahnya saya itu dapat mahar dari suami saya itu lumayan besar, jadi bisa untuk modal kedepannya kayak gitu. Misal saya ingin berbisnis, atau yang saya lakukan sekarang adalah berbisnis kerudung, berbisnis apapun lah pokoknya, yang aksesoris dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya belum punya uang atau modal kayak gitu ya. Secara tidak langsung saya itu dimodali oleh suami saya dengan mahar tersebut. Nah, saya juga punya keyakinan bahwa mahar kan sesuatu yang suci, sesuatu yang bagus, indah. Jika saya jadikan modal, pasti akan berbuah indah kayak gitu. Jadi saya bukan meminta ya, saya hanya memberikan kode kepada suami saya, karena kebetulan kami itu menjalin komitmen lumayan panjang 10 tahun. Jadi saya ingin memberikan kode, atau saya minta lah yang ada angka 10-nya kayak gitu. Misal 10.000, 100.000 atau berapapun lah. Nah, alhamdulillahnya suami saya itu malah memberikan saya 10 juta. Nah, ini bagi saya itu banyak karena saya butuh modal untuk kedepannya. Nah, alhamdulillahnya memang sesuatu yang diawali dengan baik, sesuatu yang dimodali dengan hasil yang baik, itu mahar. Sekarang itu perkembangannya sangat pesat ya, bisa dibilang lumayan lah kayak gitu. Terus itu juga bisa membantu suami kalau misal suami sudah kehabisan uang untuk menikahi kita, jadi kita bisa mempergunakan uang itu untuk modal suami juga kayak gitu. Yang penting
kita itu sama-sama maju kayak gitu. Suami yang kemarin misal mungkin menjual ini buat memberikan mahar ke kita, modal ke kita, kita balikan lagi, kita kembalikan lagi buat si suami. Mungkin kalau kalau misal mahar kita nggak besar, eh, suami itu mempergunakan uang itu buat ini itu yang menjadikan uang itu habis tapi tidak membekas. Tapi kalau untuk mahar kan disimpan oleh istri. Nah, istri juga harus sadar bahwa itu sebenarnya juga uang suami walaupun udah dikasihkan ke kita kayak gitu. Jadi untuk modal sama-sama lah yang setelah nikah itu, buat bekal setelah nikah kayak gitu. Itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau misal kan misal tidak punya ya jangan dipaksakan. Ini kan menurut versi saya kayak gitu. Jangan sampai kalian memaksa pasangan kalian untuk menargetkan kamu harus kasih saya segini, kamu harus, jangan. Allah juga kan memerintahkan kalian untuk meminta mahar serendah-rendahnya kepada si suami. Jadi kalian tidak boleh memaksa berlebihan. Tapi kalau suami kalian sadar juga, kan kalau mahar itu sebagai bukti ketulusan untuk kita. Jadi kalau misal suami kamu memandang kamu itu perlu dihargai fantastis atau perlu dihargai yang spesial, pasti uh, apa pasangan kalian akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik atau memberikan, ya itu kan jual beli ya kayak gitu, cara kasarnya kayak gitu, bahasa kasarnya. Jadi suami kamu, pasangan kamu akan membeli kamu seharga yang sepantas-pantasnya lah menurut dia kayak gitu, seikhlasnya dia, tapi ya tidak memberatkan dia juga kayak gitu. Dan Nabi Muhammad pun menurut suami saya malah alhamdulillahnya itu dibekali agama yang lumayan kokoh ya. Jadi dia itu malah yang bilang ke saya, orang Nabi Muhammad aja dulu itu ngasih mahar berapa onta lah, banyak sekali onta, terus emas juga yang seharga yang memang malah sekarang saya tidak bisa memberikan itu kepadamu kayak gitu. Nabi Muhammad memang tidak punya apa-apa. Nabi Muhammad itu orang miskin dulunya, tapi bisa memberikan segitu banyaknya karena mencintai calon istrinya. Nah, seperti itu. Saya malah terharu. Tapi kalau misal pasangan kalian itu beda pikiran dengan pasangan saya, kalian juga jangan berkecil hati, jangan jangan malah benci kepada pasangan kalian kayak gitu. Pokoknya kalian harus mensupport kalau misal pasangan kalian tidak sesuai dengan pikiran kalian. Nah, itu beberapa tips dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.